Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku sekolah sahabat kita yang masih dalam judul besar yaitu Injil dalam kitab Galatia, di mana kita dapat melihat dari kehidupan Paulus pada saat dipanggil dan menjadi saksi bagi Kristus. Dan pada saat ini dia menghimbau kita agar kita pun menjadi umat-umat Tuhan atau murid-murid yang aktif di akhir zaman ini untuk menyebarluaskan pekerjaan Tuhan kepada siapapun yang kita temui. Dan bagaimana kita dapat melihat juga pembenaran oleh iman itu, bagaimana kita dapat melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengerti bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang peduli, Tuhan yang dapat memberikan kepada kita kasih karunia-Nya jika kita mau atau kita ingin membuka diri kita untuk Dia dapat berkarya dalam kehidupan kita. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama pada saat ini dalam judul Hukum sebagai Pengawal Kita. Paulus memberikan dua kesimpulan dasar tentang hukum. Yang pertama adalah hukum tidak menghilangkan atau menghapuskan janji Tuhan kepada Abraham yang terdapat dalam Galatia 3 ayat 15 sampai 20. Yang kedua adalah hukum tidak bertentangan dengan janji, yaitu Galatia 3 ayat 21 dan 22. Lalu, apakah peran hukum itu? Paulus menulis bahwa itu ditambah karena pelanggaran, Galatia 3 ayat 9. Dan ia memperluas ide itu menggunakan 3 kata atau frasa yang berbeda sehubungan dengan hukum. Dikawal di ayat 23, dikurung di ayat 23, dan penuntun di ayat yang ke-24. Mari kita baca Galatia 3 ayat 19 sampai 24. Apa yang Paulus katakan tentang hukum? Galatia 3 ayat 19 sampai 24. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan kepada perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Tuhan adalah satu. Kalau demikian, bertentangkah hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawal hukum Taurat, dan dikurung sebagai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ya, jadi kalau kita membaca akan pelajaran kita saat ini, hukum sebagai pengawal kita. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita mengetahui akan satu kejahatan atau kesalahan kalau tidak ada hukum itu. Dan kalau kita melihat lagi bahwa banyaknya pelanggaran sehingga Tuhan memberikan hukum itu pada saat di Sinai kepada Musa untuk dapat dilanjutkan kepada masing-masing kita. Kalau kita melihat 10 hukum, ada yang bilang dia sudah dipalangkan di kayu salib. Tapi kalau kita melihatnya lagi, saat ini kita masih mempraktikkan akan hukum itu. Bagaimana kita harus menghormati orang tua kita, bagaimana kita harus bersosial, bagaimana kita harus terus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita tanpa ada berhala-berhala lain di hadapan kita dan lain sebagainya. Ini membawa kita untuk dapat kita mengerti bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana Dia menjadi pengawal atau menjadi cermin buat kita, supaya kita dapat melihat apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya tidak perbuat, dan lain sebagainya. Inilah yang hukum itu ajarkan kepada kita, supaya kita dapat mengenal kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Kebanyakan terjemahan modern menafsirkan komentar Paulus tentang hukum di Galatia 3 ayat 19 dalam pengertian yang sepenuhnya negatif, tetapi bahasa Yunani aslinya tidak demikian. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai menjaga secara harafiah berarti mengawal,
meskipun dapat digunakan dalam arti negatif. Seperti halnya menaklukkan atau mengawasi. 2 Korintus 11 ayat 32 dalam Perjanjian Baru mengumumkan memiliki makna yang lebih positif, yaitu melindungi dan menjaga. Filipi 4 ayat 7, 1 Petrus 1 ayat 5. Hal yang sama dilakukan terhadap kata yang diterjemahkan sebagai dikurung di Galatia 3 ayat 23. Itu dapat diterjemahkan menutup, Kejadian 20 ayat 18, mengurung di dalam Kejadian 14 ayat 3, Yosua 6 ayat 1, Yeremia 13 ayat 19, memagari atau membatasi. Sebagaimana kelihatan dalam contoh-contoh tersebut, kata ini dapat memiliki konotasi positif atau negatif tergantung konteksnya. Jadi sangat luar biasa bagaimana Paulus ingin membawa kita untuk mengerti bagaimana hukum itu dan fungsinya di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat mengerti betapa kasih Tuhan kepada kita. Dia rindu agar kita pun hari ke hari dapat penuh penyerahan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Bagaimana mungkin kalau kita hidup di saat ini di satu negara yang tidak punya akan peraturan atau hukum itu? Mungkin kita akan lihat, sedangkan sudah ada hukum, kita melihat banyak sekali kejahatan yang dilakukan. Bagaimana dapat kita bayangkan kalau tidak ada hukum di negara kita? Begitupun dengan Tuhan sendiri. Kita dapat mengetahui apakah saya sudah berada di jalan yang Tuhan kehendaki atau saya masih berada di luar jalan yang Tuhan tidak kehendaki. Ini dapat menuntun kita. Di sini dikatakan bahwa di ayat-ayat yang tadi sudah saya sebutkan, dikatakan banyak terjemahan yang dapat membawa kita kepada pengertian yang negatif tergantung konteks, atau pengertian yang positif atau negatif tergantung konteks yang digunakan. Di sini kita pun dapat mengerti bagaimana hukum itu dapat melindungi kita, bagaimana hukum itu dapat menjaga kita untuk kita tidak dapat hidup di dalam, terus berada di dalam kehidupan dosa ini. Karena dosa, kita diberikan hukum ini supaya kita dapat mengetahui, supaya kita dapat sebagaimana dapat menuntun kita ke jalan yang Tuhan kehendaki, di mana dikatakan bahwa seperti pagar, kalau kita mau melangkah jauh daripada yang Tuhan kehendaki, sebagai pengingat bagi kita, oh jangan ke situ karena itu Tuhan tidak kehendaki. Oh jangan ke situ karena Tuhan tidak kehendaki, atau jangan melakukan ini, jangan melakukan itu karena Tuhan tidak kehendaki. Inilah yang dapat membawa kita. Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan kita melalui hukum ini. Kalau kita tidak menghiraukan, kita mengatakan bahwa hukum itu telah dipelangkan, berarti saat ini kita pun tidak harus menghormati orang tua kita. Mungkin kita tidak harus menuruti atau tidak harus tidak mencuri atau dan lain sebagainya, berzina dan lain sebagainya. Tapi kalau saat ini kita mengetahui itu adalah dosa, berarti hukum masih berjalan. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita dapat mengerti, atau Paulus dapat membawa kita bahwa hukum sebagai pengawal kita menjadi bagian masing-masing kita, di mana kita peka. Apakah kita masih peka dengan hukum ini? Bagaimana kita dapat menjaga agar kita pun dapat hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, dan juga saat kita menaati akan hukum ini, kita menurut kepada hukum ini, maka kita pun dapat dilindungi dari setiap kejahatan atau dosa-dosa yang akan kita lakukan. Dan juga di sini dikatakan bahwa bukan hanya di Perjanjian Lama saja hukum ini dijelaskan kepada kita, tetapi kalau kita melihat di Perjanjian Baru, hukum ini pun sama artinya, yaitu dapat menjaga kita, mengawasi kita, melindungi kita. Jadi bukan hanya di Perjanjian Lama, tapi Perjanjian Baru pun mengatakannya kepada kita. Jadi untuk mengerti akan kasih Tuhan itu, kita mulai dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, membawa kita kepada kesadaran kita
bagaimana pengenalan kita akan Kristus sendiri. Ya, jadi dengan kata lain bahwa hukum adalah cermin bagi Cermin, setiap umat manusia. Bagaimana kita bisa melihat noda-noda di dalam kehidupan kita sehingga kita dapat memperbaiki itu dengan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan akan menuntun kita supaya kita boleh mendapatkan suatu hidup yang lebih baik lagi. Bagaimana kita meniru akan karakter Yesus dalam kehidupan kita. Bukan kita hanya melihat orang lain melakukan hal-hal yang buruk dan kita menghakimi mereka, tapi biarlah kembali lagi kita mengoreksi akan diri kita, ya, mengoreksi diri kita sehingga kita memperbaiki itu sehingga orang lain dapat melihat akan pancaran terang itu dan mereka pun dapat termotivasi untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi di sini mengenai hukum moral dan upacara, bagaimana itu diberikan oleh bangsa Israel, ya, bagaimana pada saat itu, ya, mereka membuat suatu hukum ini, ya, bagaimana mereka melakukan itu untuk menjaga mungkin untuk batas-batasan untuk hal-hal yang tidak harus mereka lakukan untuk dilakukan pada saat bangsa Israel, yaitu dikatakan hukum moral dan upacara. Ya, bagaimana itu dibuat oleh manusia. Ya, bagaimana itu mereka buat sendiri, tetapi hukum yang Tuhan berikan kepada mereka itu harus dipatuhi. Ya, jadi pada saat Yesus datang ke dunia ini, bagaimana Yesus ingin menghancurkan akan adat istiadat, ya, akan peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, ya, sehingga mereka tidak mendahului akan peraturan yang mereka buat sendiri, tapi mereka sudah melanggar akan hukum yang daripada Tuhan sendiri atau peraturan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka lebih taat apa yang manusia katakan daripada, ya, peraturan yang langsung dibuat oleh Tuhan. Ya, jadi bagaimana mereka sudah keluar daripada jalur ini. Ya, bagaimana Yesus ingin supaya mereka kembali lagi. Ya, bagaimana bahwa Injil Tuhan atau firman Tuhan itu harus lebih tinggi daripada apapun. Di sini dikatakan sementara Paulus dapat berbicara tentang hukum dalam pengertian negatif di dalam Roma 7 ayat 6 dan Galatia 2 ayat 19. Kita dapat baca bersama-sama di Roma 7 ayat 6 dan Galatia 2 ayat 19. Dan di sini Roma 7 ayat 6. 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia dan sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, merupakan roh baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Kemudian Galatia 2 ayat 19. Galatia. Ini pengertian tentang hukum dalam pengertian yang negatif. Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kemudian kita juga dapat melihat dari sisi positifnya untuk dikatakan tentang hukum ini dari Roma 7 ayat 12. Tadi yang sisi negatifnya Roma 7 ayat 6. Ini sisi positifnya di Roma 7 ayat 12. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ya. Kemudian Roma 8 ayat 3. Roma 8 ayat 3 dan 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Tuhan dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita dan yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Kemudian di Roma 13 ayat 8. Roma 13 ayat 8.
Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaknya kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ya, jadi hukum bukanlah kutukan yang Tuhan timpakan ke atas umat Israel atau kepada umat-umatnya zaman ini. Sebaliknya itu dimaksudkan untuk menjadi berkat. Ya, meskipun sistem korbannya tidak bisa menghapus dosa, hukum itu menuju pada Mesias yang dijanjikan, dan hukum-hukumnya membimbing perilaku manusia, melindungi Israel dari banyak sifat buruk yang melanda peradaban kuno lainnya. Mengingat komentar positif Paulus tentang hukum di tempat lain adalah suatu kesalahan untuk memahami komentarnya di sini dalam cara yang sama sekali negatif. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, biarlah kita mengambil sisi positifnya. Ya, kalau pikiran kita sudah negatif, semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Ya, bagaimana kita melihat dari sisi positifnya sehingga itu dapat menjadi berkat bagi kita. Seringkali kita sebagai manusia mempersoalkan hal yang kecil, ya hanya untuk menginginkan ego kita supaya kita bisa begini dan begitu. Ya, tapi bagaimana kita harus meminta roh kerendahan hati menjadi bagian kita. Ya, di mana tadi di Roma 13 ayat 8, bagaimana kita saling mengasihi, itulah hukum yang terutama. Ya, untuk mengasihi satu dengan yang lain. Ya, sebagaimana Kristus mengasihi kita, sebagaimana Tuhan mengasihi kita dan Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, ya untuk mati, ya untuk menebus kita daripada dosa-dosa kita. Begitu luar biasanya kasih yang Tuhan tunjukkan. Inilah yang Yesus ingin ajarkan kepada masing-masing kita. Ya, bagaimana kita mengajarkan kasih itu kepada setiap orang. Ya, seringkali hukum itu menuntun kita supaya kita meninggikan diri. Ya, hukum itu menuntun kita supaya kita menghakimi orang lain. Ya, tetapi biarlah hukum itu membawa kita untuk menjadi berkat, dikatakan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, inilah yang menjadi pergumulan kami atau pergumulan saya secara pribadi dan mungkin menjadi pergumulan saudara-saudara pada saat ini. Jadi katakan betapa pentingnya untuk meminta hikmat, meminta tuntunan daripada Tuhan. Ya, karena Tuhanlah yang dapat menyanggupkan kita, mengubah akan karakter kita yang buruk, kita gantikan itu dengan karakter Kristus sendiri. Di sini dikatakan pikirkan tentang sesuatu yang baik yang disalahgunakan. Misalnya obat yang diciptakan untuk mengobati penyakit dapat digunakan oleh beberapa orang untuk mabuk. Ya, jadi hal yang baik ya seringkali ya dibuat hal yang tidak baik, padahal itu hal baik, tetapi ada saja cara untuk melakukan sesuatu untuk ketidakbaikan itulah. Inilah ya bagaimana setan ya dia memasuki atau merasuki setiap umat manusia dengan berbagai cara. Ya, kalau kita membuka celah sedikit maka dia akan masuk dan dia akan menghancurkan setiap kehidupan kita. Contoh apakah yang telah Anda lihat dalam hidup Anda sendiri perihal prinsip ini? Bagaimanakah pengetahuan kita tentang bagaimana sesuatu yang baik dapat disalahgunakan? Membantu kita memahami apa yang sedang Paulus hadapi di sini. Ya, inilah bagaimana Paulus juga menghadapi hal yang sama. Dan hal itu terjadi di zaman akhir ini. Ya, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita diberikan peringatan melalui pelajaran daripada Paulus ini, supaya kita yang hidup di akhir zaman ini kita boleh sadar ya, sehingga kita boleh bangkit untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Ya, biarlah setiap nasihat firman Tuhan yang kita sudah baca hari demi hari jangan berlalu dengan sia-sia, tapi biarlah kita meminta tuntunan Tuhan. Tuhan, bantu saya, apa yang harus saya lakukan? Ya, sanggupkan saya Tuhan, berikanlah saya kekuatan. Ya, biarlah setiap pergumulan kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah hal yang baik itu yang menjadi bagian kita, dan itu pun akan menjadi bagian bagi orang-orang di sekitar kita untuk merasakan akan berkat Tuhan atau kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita membaca akan firman Tuhan atau apapun yang kita mau lakukan,
marilah kita berhati-hati dengan penuh doa yang sungguh-sungguh, meminta agar Tuhan yang menuntun kita, sehingga bukan pengertian yang negatif yang masuk ke dalam kehidupan kita, tapi biarlah pengertian yang positif menjadi bagian kita, sehingga kita dapat mengerti bagaimana kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan rindu agar masing-masing kita tidak hilang pada saat kedatangannya nanti. Oleh karena itu dia memberikan kita pelajaran mengenai hukum ini sebagai cermin untuk kita, sehingga karakter kita hari ke hari dapat dibentuk menjadi karakter seperti Kristus. Maukah kita hari ini mengambil keputusan kita, mengambil komitmen kita? Tuhan, ajari saya dengan hati yang tulus, ajari saya dengan pengertian yang daripadamu, sehingga saya dapat melakukan apapun yang Engkau kehendaki, bukan melalui keinginan saya, tetapi yang Engkau kehendaki. Dan biarlah komitmen kita ini dapat terus kita perbaharui agar kita selalu terus diingatkan kembali untuk terus hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena kita sebagai manusia yang lemah, marilah kita gunakan iman sebagaimana yang Yesus miliki. Miliki iman sebagaimana yang Yesus miliki, di mana dia tidak bergantung kepada kekuatannya, tetapi dia bergantung kepada Bapa, dan dia keluar sebagai pemenang. Saat kita menyadari bahwa kebutuhan kita akan Roh Kudus itu, kebutuhan akan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, maka di saat itulah kita akan meminta kekuatan daripadanya, sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Dan biarlah renungan ini dapat menjadi bagian masing-masing kita, dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.